Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Umar Alfi dengan NPM 140310240029. Sekarang saya akan melakukan skripsi akhir mengenai modul 3 untuk praktikum eksperimen dengan judul refraktor meter AB. Nah, untuk yang pertama itu ada data hasil praktikum yang akan dibahas terlebih dahulu. Jadi untuk data praktikum, jadi kita ini melakukan dua praktikum untuk dua percobaan. Yang pertama, percobaan dengan menggunakan minyak sebagai medianya, dan yang kedua adalah menggunakan air yang disuling sebagai medianya. Untuk data yang pertama itu digunakan untuk percobaan yang pertama kita melakukan minyak sebagai medianya, di mana di situ juga dilakukan perbedaan suhu ya, dilakukan adanya perbedaan suhu gitu. Nah, untuk suhu yang kita gunakan itu di rentang 24 derajat untuk pada air yang berada pada wadah, sedangkan bernilai 25 derajat pada alat yang kita gunakan ya, dan yang digunakan itu adalah dalam satuan derajat Celcius, dan juga didapatkan dari hasil percobaan nilai ND yang cukup stabil, di mana nilainya berkisar dari 1,506 hingga 1,51. Nah, selanjutnya nilai D yang kita gunakan juga pada alat cukup stabil, di mana nilainya berkisar dari 54 hingga 55. Nah, selanjutnya ada data untuk air suling sebagai medianya. Nah, untuk yang pertama itu kita menggunakan air sebagai kayak suhunya gitu. Nah, suhu yang untuk T1 atau T air kita mendapatkan nilai yang dilakukan perubahan gitu, dimana dilakukan perubahan secara bertahap, dimana perbedaannya seharusnya sekitar 5 derajat, dimulai dari 25 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Nah, namun pada data yang kita dapatkan cukup sulit untuk mendapat nilai suhu yang sesuai, yang sangat pas gitu, karena adanya faktor-faktor eksternal yang mampu mempengaruhi suhu air, mempengaruhi kecepatan perubahnya suhu air, dimana kita untuk T1 atau T airnya kita mendapat suhu untuk yang pertama itu yang seharusnya 25 derajat, kita hanya mendapat di 25 derajat, dan yang kedua di 30 derajat, dan untuk suhu yang ketiga yang seharusnya di 35 derajat karena fluktuatif yang sangat cepat dan kita tidak sempat mendapatkan untuk suhu tersebut, jadi kita hanya mendapatkan suhu untuk di 25, 30, 40, 45, dan 50 yang seharusnya hanya sampai 45 derajat Celcius. Sehingga tadi untuk yang terlewat di 35 derajat kita skip, tapi menambah 1 untuk 50 derajat Celcius. Ini akan mempengaruhi hasil analisa, tapi secara keseluruhan masih bisa teramati, dan selama perubahan yang terjadi tidak terlalu besar, dan juga deltanya masih sama, yaitu 5 derajat Celcius. Nah, itu untuk yang T air. Sedangkan untuk yang T2 atau T alat akan mengikuti gitu, karena tadi yang pertama suhunya 26 derajat Celcius pada air, sedangkan untuk yang T2 pada alat itu ya sebesar 27 derajat Celcius, dan untuk selanjutnya itu normal sama seperti suhu yang sebelumnya. Jadi suhu untuk dimulainya berbeda. Yang pertama di 26 derajat Celcius untuk airnya, dan untuk yang kedua itu untuk suhu alatnya pas waktu dicek dia memiliki suhu sebesar 27 derajat Celcius, yang artinya dia dimulai dari suhu yang berbeda. Sedangkan untuk suhu yang selanjutnya di 30, 40, 45, dan 50 memiliki suhu yang sama untuk P1 dan P2. Dan untuk nilai ND-nya cukup stabil juga karena perbedaan yang sangat kecil di nilai 1,332 sampai 1,328 seperti itu. Dan untuk nilai D-nya juga atau nilai dramernya cukup stabil di 55 gitu. Jadi tetap sama gitu, variabelnya tetap sama. Nah, selanjutnya kita setelah mendapatkan data, kita melakukan pengolahan data gitu, di mana pengolahan data ini untuk
pengolahan data diberikan oleh asisten laboratorium, di mana untuk yang pertama kita melakukan perhitungan terhadap NF dikurangi NC, di mana hal ini juga sebenarnya sudah dibahas di teori dasar ataupun di modul yang sudah diberikan oleh asisten laboratorium, di mana rumusnya itu A besar, A kapital, dikalikan dengan D atau nilai drummernya, dipangkatkan 3 ditambah B kapital, dikali nilai drummernya, dikuadratkan, ditambah nilai C kapital, dikalikan dengan drummer, dipangkatkan 1, ditambah dengan nilai D kapital, di mana nilai A, B, C, D kapital ini sudah kita dapat lihat gitu di tabel yang sudah ada gitu. Jadi ini adalah merupakan nilai dari nilai tetapan yang sudah ada, sedangkan nilai yang mempengaruhi pada perhitungan ini adalah hanya nilai dari nilai drummer yang didapatkan, sehingga pengaruh untuk NF dan NC ini hanya diakibatkan oleh nilai dari nilai drummernya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua kita melakukan perhitungan untuk nilai koreksi R, di mana nilai koreksi R ini juga sudah dibahas sebelumnya pada modul ataupun pada alat data yang sudah diberikan, di mana nilai R ini adalah mendefinisikan nilai koreksi, di mana nilai koreksi ini rumusnya adalah 29,5 dikali nilai D di kurung buka T1 dikurangi 20 derajat, di mana 20 derajat ini adalah suhu yang idealnya gitu, dan ditambah 0,094 dikalikan 0,04525 dibagi D dikurangi nilai ND, dan juga setelah itu dikalikan dengan T2 dikurangi 20 derajat Celcius, di mana T2 yang tadi suhu alatnya dikurangi 20 derajat Celcius nilai suhu idealnya, lalu dikalikan dengan nilai dari drummernya, seperti itu. Selanjutnya untuk nilai 3 itu adalah kita melakukan perhitungan untuk nilai indeks bias koreksi. Nah, nilai indeks bias koreksi atau nilai ND koreksi ini rumusnya adalah ND ditambah R atau nilai sebelumnya tadi nilai koreksi dikali 10 pangkat minus 5. Nah, selanjutnya yang keempat kita menghitung KSR untuk nilai indeks bias, di mana rumusnya adalah ND dikurangi ND koreksi dibagi ND koreksi dikali 100%. Hampir sama seperti sebelumnya. Yang kedua adalah menghitung nilai KSR atau untuk NF dan juga NC, di mana rumusnya adalah NF min NC hitung dikurangi NF min NC grafik, di mana NF dan NC grafik ini merupakan data yang didapat dari asisten laboratorium, di mana ini nilai ketetapan seperti itu. Jadi kita melihat dari grafik berapa nilainya gitu ketika nilai NF-nya sekian dan NC-nya sekian, seperti itu dikalikan dengan 100%. Dan juga terakhir adalah nilai KP, di mana KP ini adalah 100% dikurangi dengan nilai KSR, seperti itu. Langsung kita masuk ke selanjutnya ke tabel data ataupun analisa. Jadi saya akan coba menggabung agar tidak terlalu panjang pembahasannya. Jadi untuk yang selanjutnya di tabel 3.1 saya menyimpan untuk data pengolahan data untuk percobaan pada percobaan zat minyak, seperti itu. Jadi tentunya pertama-tama kita sebelum melakukan praktikum kita melakukan skenario dulu untuk yang dibimbing oleh praktikan oleh asisten laboratorium juga, yang tujuannya untuk mengetes apakah praktikan sudah siap atau sudah memiliki satu framing, satu pemahaman yang sama, supaya dapat menganalisa dan juga memastikan dapat melakukan praktikum dengan baik, seperti itu. Yang pertama adalah kita melakukan percobaan pada minyak dengan menempatkan minyak pada cermin yang berada pada di bawah alat tersebut yang bentuknya seperti segitiga ya. Kita buka alatnya, buka penguncinya terlebih dahulu, lalu buka alatnya, lalu kita meneteskan sebanyak 1 sampai 2 tetes minyak pada bagian P1 dan P2 itu, di antara P1 dan P2 itu, atau P1 dan P aksen. Nah, setelah itu kita menutupnya.
Nah, terlihat suhu yang terpaut 1 derajat Celcius belum tersebal gitu pada awalnya, dan namun jika dilihat dari indeks bias yang terlihat bahwa nilai kondisi yang sama didapatkan di indeks bias relatif yang dekat, yang menandakan bahwa nilai yang didapatkan cukup akurat dan presisi pada nilai dengan rentang 1,506 sampai 1,51, dimana nilai-nilai ini tuh tidak berubah secara signifikan sehingga dapat ditarik kesimpulan gitu bahwa nilainya cukup stabil seperti itu. Lalu nilai Dramar yang stabil pada 54 hingga 55 menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan suhu ataupun perubahan posisi cairan. Jadi suhu yang kita jaga suhunya tetap stabil di suhu tersebut tidak merubah posisi pada cairan, sehingga kerapatan dari si airnya tidak berubah dan hasilnya akan tetap stabil, sehingga kita bisa melihat bahwa nilai indeks bias yang dari minyak ini mendekati nilai dari nilai indeks bias yang seharusnya seperti itu, walaupun banyak mungkin faktor yang lain yang bisa mempengaruhi, tapi ini adalah faktor utama yang mencegah si kerapatan dari si minyaknya bisa berubah sehingga nilainya tidak berubah juga stabil. Setelah didapatkan percobaan itu diolah menggunakan persamaan dan rumus-rumus yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan juga yang pertama adalah dilakukan perhitungan NF min NC, di mana nilai NF min NC ini cukup stabil juga gitu, di mana nilainya hanya berubah 0,00 berapa saja. Jadi ketika dilihat di tabel 3.1 hanya berubah pada bagian belakangnya saja, digit koma yang ke 6 atau ke 7 seperti itu. Jadi NF min NC ini cukup stabil kayak gitu. Nah, selanjutnya ada nilai koreksi R kayak gitu. Nilai R sebelumnya bernilai negatif pada minus 6,7 hingga minus 7 gitu. Nah, itu adalah data yang didapat. Sebenarnya ada sedikit perubahan gitu pada bagian belakangnya, namun karena sangat kecil kita bisa menganggap bahwa ini adalah bisa dibulatkan gitu ke depan, sehingga nilai yang kita anggap adalah adanya nilai yang depan kayak gitu. Sedangkan nilai indeks bias hasil koreksi berada di sekitar 1,509 hingga 1,5099. Nilai negatif yang sebelumnya kita dapatkan menunjukkan bahwa hasil pengukuran indeks bias awal perlu dikurangi untuk mendapatkan nilai sebenarnya pada kondisi standar 20 derajat Celcius. Jadi nilai 20 derajat Celcius yang didapatkan ini merupakan nilai hasil idealisasi atau nilai yang menurut teori ini adalah nilai stabil untuk melihat perubahan ataupun melihat keteraturan dari si minyak ini dalam menjadi indeks bias seperti itu. Nah, selanjutnya rentang nilai R dan nilai rentang-rentang sebelumnya semuanya yang sangat sempit menandakan bahwa percobaan pada percobaan ini tuh relatif stabil dan pengaruh koreksi terhadap indeks bias tidak berubah signifikan. Artinya minyak yang kita gunakan ini cukup murni ya, dan juga tidak memiliki pengatur atau tidak terganggu oleh zat-zat lain yang mampu mengubah dari struktur partikel ataupun kerapatan dari si minyak ini sendiri. Jadi ketika nilai dari indeks bias minyak ini atau si minyak ini terkotor, misal minyak ini tercampur oleh air, tercampur oleh zat-zat cair lainnya, ketika kita masukkan ke dalam alat, maka nilai indeks bias atau perbedaan dari setiap data dan pengolahan data yang didapatkan akan cukup berbeda jauh karena adanya pengotornya. Seperti itu. Bagaimana ini sesuai dengan modul yang kita pelajari gitu tujuannya. Jadi tujuan dari adanya refraktometer AB ini sebenarnya untuk mengecek seberapa murni suatu zat yang kita tes ini, sehingga pada penerapannya si refraktometer AB ini digunakan untuk mengecek
kemurnian dari suatu zat. Misalnya pada madu, kan madu itu banyak sekali yang imitasi, sehingga untuk mengecek apakah madu ini murni atau tidak, kita bisa menggunakan refraktometer AB dengan nilai-nilai yang ada nilai acuan-acuan gitu untuk madu yang asli dan juga untuk madu yang palsu, seperti itu. Nah, selanjutnya selain kita mengecek indeks bias dari minyak juga, kita juga mengecek untuk pada air yang disuling, seperti itu. Namun perbedaannya yang kita amati pada percobaan kedua ini adalah kenaikan suhunya, kayak gitu. Oke, terlihat bahwa semakin pada tabel 3.2 terlihat bahwa semakin tinggi suhu air, nilai indeks bias cenderung menurun. Pada suhu 26 derajat Celcius, nilai ND adalah 1,332. Namun pada kelanjutannya dia turun menjadi 1,323 saat suhu naik ke 26, ya saat suhunya naik gitu. Setelah itu nilai ND sedikit stabil di sekitar 1,320 pada suhu 45 sampai 50 derajat Celcius. Nilai D tetap sama pada nilai 55, sehingga kita menjaga gitu, sebenarnya kita tidak menjaga nilai D-nya supaya tetap sama di 55. Hal ini sesuai teori bahwa ketika nilai indeks zat cair menurun ketika suhu meningkat dan menyebabkan kepadatan air atau kerapatan air menurun, sehingga cahaya lebih mudah melewati medium. Ini merupakan karakter dari air juga. Ketika airnya meningkat, jika suhu air meningkat, maka pergerakan atau energi kinetik pada air akan meningkat pula, yang menyebabkan adanya perubahan indeks bias yang terjadi, seperti itu. Nilai dan juga kita selanjutnya mencari nilai R. Nilai R bergerak dari minus 4,77 hingga minus 13,97, menunjukkan adanya penyesuaian akibat kenaikan suhu, karena tadi kan ada kenaikan suhu dari 25 hingga 50 derajat situ. Sementara itu nilai MD koreksi mengalami penurunan dari 133 menjadi 132, sekitar segitu ya. Penurunan ini menunjukkan bahwa nilai indeks bias air menurun ketika suhu air meningkat, sesuai dengan sifat optik air, di mana kenaikan suhu mengurangi kerapatan air sehingga cahaya lebih mudah melewatinya gitu, karena si kerapatan airnya semakin renggang gitu, jadi si cahaya akan mudah untuk lewat, seperti itu. Nilai KSR ND meningkat dari 0,036 sampai 0,0105%, menunjukkan bahwa ketelitian pengukuran sedikit menurun seiring kenaikan suhu, namun tetap menunjukkan kestabilan pengukuran yang akurat. Sebenarnya nilai KSR ini bergantung kepada perubahannya, jadi kita melihat dari nilai KSR ini. Jadi ketika yang berubah hanya suku ke nilai, misal nilainya pada milimeter, sedangkan yang kita ukur pada perubahannya pada milimeter, sedangkan yang kita ukur pada satuan kilometer, maka perubahan pada milimeter ini tidak begitu berpengaruh kepada nilai dari yang kita tinjau dalam skala kilometer, karena sangat kecil gitu. Hal ini terjadi juga gitu. Hal ini sama juga terjadi pada praktikum yang kita lakukan sekarang, karena perubahannya hanya dalam rentang 0,0000 dalam pangkat minus yang cukup besar, sehingga nilai KSR yang didapatkan juga cukup kecil gitu. Jadi cukup baik karena perubahannya hanya dalam skala yang rentangnya sangat kecil, sedangkan kita melihat dalam rentang yang cukup besar, seperti itu. Ini terjadi, nilai KSR ini terjadi dengan nilai yang kecil untuk kedua percobaan, untuk percobaan yang pertama ataupun percobaan yang kedua. Itu selanjutnya pada nilai kolom NF min NC, nilainya konstan sebesar 0,0058, yang menunjukkan tidak adanya perubahan indeks bias merah dan biru, karena NF dan NC ini merepresentasikan nilai indeks bias cahaya untuk gelombang warna merah dan warna biru. Jadi merah dan biru ini diambil untuk nilai tinggi yang besar dan untuk panjang gelombang yang besar, dan
panjang gelombang yang kecil kayak gitu. Dan juga nilai KSR kecil menunjukkan bahwa tidak terpengaruh oleh perubahan suhu. Sebenarnya bukan tidak terpengaruh, tapi tidak mempengaruhi secara signifikan gitu. Karena adanya perubahan tetap terpengaruh kayak gitu. Dan jika ditinjau dari grafik terlihat bahwa nilai indeks bias air cenderung menurun seiring kenaikan suhu pada suhu 26 derajat Celcius. ND sebesar 1,332. Kemudian turun menjadi 1,31 pada suhu 20 derajat pada suhu selanjutnya, dan selanjutnya stabil gitu. Persamaan regresi yang didapatkan adalah dia sama dengan min 2E min 5x pangkat 5x tambah 1,320 dengan R-nya atau nilai kemiringannya adalah 0,005, menunjukkan hubungan antara suhu dan indeks bias cukup lama. Jadi tidak ada hubungan yang erat gitu, karena tadi juga nilai dari KSR-nya cukup kecil sehingga tidak adanya hubungan yang mempengaruhi bahwa perubahan suhu mempengaruhi indeks bias cukup mempengaruhi nilai indeks bias seperti itu. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan percobaan yang didapatkan bahwa alat bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya untuk menentukan nilai indeks bias. Yang kedua, hasil menunjukkan bahwa air suling sedikit berubah seiring perubahan suhu walaupun tidak signifikan. Hal ini ditandai dengan nilai Kp yang besar dan juga nilai KSR yang kecil seperti itu. Dan juga yang ketiga, semakin tinggi suhu air, nilai indeks biasnya menurun walaupun penurunan terjadi sangat kecil. Dan juga yang keempat, nilai dispersi menunjukkan adanya perbedaan indeks bias untuk panjang gelombang yang berbeda. Jadi ketika karena tadi kita menggunakan acuannya adalah panjang gelombang warna merah dan warna biru, jadi untuk panjang warna merah dan warna biru ini terjadinya adanya perbedaan gitu untuk keduanya gitu, seperti itu, walaupun kembali lagi tidak jauh. Dan yang terakhir, saran untuk praktik selanjutnya adalah memastikan suhu airnya tepat ketika tadi, jangan sampai ada suhu yang terlewat seperti yang sudah dibahas di data yang didapatkan. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan mohon maaf baru mengirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.